Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali ke ayat 72 Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa is qataltum, dan tatkala kalian membunuh, qataltum, tum di sini Bani Israel. Jadi ini masih seri bersambung dari peristiwa perintah menyembelih sapi. Jadi masih sambungan yang kemarin ya. Wa'id qataltum, dan tatkala kalian membunuh. Nafsan itu jiwa sebetulnya dia ya. Nafsan, nafsun, nafsin, awa-awaan itu ya jiwa, diri. Seseorang bisa juga. Baik qataltum nafsan, dan tatkala kalian membunuh seorang jiwa. Fadara'tum, dara'tum itu lalu kalian saling tuduh menuduh. Siapa pembunuhnya? Jangan kan dia, kan jangan kamu nih, tuduh menuduh. Tadi malam udah saya ceritakan ya, saling tuduh menuduh, saling menyangka, menjadikan orang sebagai tersangka, tertuduh gitu, terdakwa gitu. Cari-cari biasa. Ya, fadara'tum, lalu kalian saling tuduh menuduh fiha, di dalamnya. Artinya di dalam peristiwa pembunuhan itu. Saling tuduh menuduh di dalam peristiwa pembunuhan itu. Siapa pembunuhnya? Ya. Iya. Wallahu, dan sedangkan Allah mukhrijun. Mukhrijun kata asal dari kharaja. Mukhrijun itu mengeluarkan. Mengeluarkan artinya mendohirkan. Mukhrijun bisa diartikan memperlihatkan, mengungkapkan. Jadi artinya kalau itu dalam kasus hukum, dan Allah mengungkapkan, bisa juga ya. Ma kuntum, apa saja kuntum yang kalian pada taktumuna, kalian menyembunyikan. Kalau cara bebasnya, dan tatkala kalian membunuh satu orang jiwa, lalu kalian saling tuduh menuduh, saling mendakwa, saling ya, tentang pembunuhan itu. Dan pada saat itu Allah mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan sebenarnya. Mengungkapkan peristiwa yang disembunyikan. Jadi inilah latar belakang
daripada cerita kemarin. Jadi di Quran itu ceritanya begitu. Diceritakan dan Nabi Musa berkata, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menyembelih sapi betina. Nanti tiba-tiba ceritanya itu ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian Bani Israil supaya menyembelih sapi betina. Gitu. Nah, kemudian masa saya suruh nyembelih sapi betina. Saya itu laporan justru dengan karena kasus pembunuhan. Kamu meledek apa gimana? Saya ini mau mengungkap siapa pembunuhnya. Kok malah disuruh nyembelih sapi betina? Awalnya kayak gitu. Ya, itu memang perintah Allah. Nggak mungkin saya itu bercanda dalam menetapkan hukum. Urusan hukum kok main-main. Saya berlindung kepada Allah. Kalau memang saya tergolong orang yang bodoh, saya mustahil melakukan kebodohan seperti itu. Masa saya main-main dalam urusan hukum. Akhirnya Bani Israil ya bisa menerima, cuman ya ngeyel. Seandainya waktu ya udah kalau itu cari sapi sembelih selesai. Bani Israil malah nanya, coba patulana robaka yubaini lana mahiyah. Coba deh Musa, kamu berdoalah pada Tuhanmu, untukku berdoakan aku pada Tuhanmu supaya Tuhanmu memberikan menjelaskan sapi ini yang modelnya sapi yang bagaimana, kan gitu. Akhirnya ya Nabi Musa katakan ya sapinya itu laparidun wala bikrun awanum baina dzalik fa'alu ma itu. Sapinya itu yang tidak tua dan tidak muda dari pertengahan, yang sedang-sedang. Udah, jangan banyak nanya kamu, jangan banyak mikir kamu. Lakukan apa yang kamu perintah. Dasar Bani Israil, jiwota lagi, pikirannya diskusi lagi. Itulah bahasa pikiran. Coba kalau pakai bahasa kesadaran, terdekat hatinya, bahwa ini perintah Tuhan, aku kamu dan nurut, selesai. Masuk ke pikiran, diskusi, udah hebat lagi. Ya sapi kan banyak. Kalau tidak tua, tidak muda itu maknanya apa? Coba kamu berdoa lagi sama Tuhanmu. Tanyakan supaya Tuhanmu menjelaskan kepadaku sapi yang tidak tua, tidak muda itu warnanya apa. Akhirnya dikatakan bahwa sapi yang tidak tua, tidak muda itu sofroun pagiun launuha tasurun najirin, yang kuning mencorong, kuning emas, yang menyenangkan bagi melihatnya. Kan jadi syarat lagi. Itu loh kadang-kadang sampai Pak Tarso, percaya Pak, yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, padahal tidak perlu syarat rukun kan. Iya kan? Sampai kayak gitu tuh, itu dari zaman dulunya itu memang ada. Mungkin DNA-nya Israel. Oh enggak juga. Kadang-kadang juga enggak apa-apa kalau ujung-ujungnya nanti ada juga. Gitu ya. Ini kenyataan, makanya kontekstual Al-Quran itu. Ini kan dulu. Tapi kalau kita cerita dulu begini ya, kita aman. Ya? Terus nggak merasa kan gitu. Enjoy aja kalau gitu, bener aja. Yang salah itu Israel aja. Kita nggak kayak gitu padahal ya jebres aja. Bikin coba nanti kan banyak kesalahan. Nanti akan terbuka. Jadi udah Sumatera sudah masanya terbuka rahasia. Yang selama ini itu Sumatera sudah masanya terbuka rahasia. Tentang apa? Khatulistiwa. Khatulistiwa itu karismatik tertinggi yang berupa tulisan peristiwa. Jadi Sumatera sudah masanya terbuka rahasia. Untuk siapa? Manusia.
Kenapa manusia? Ya manusia itu mau nurut siapa? Udah, mau nurut siapa? Nurutin kebanyakan orang? Menyesatkan. Halo? Lo enggak. Apa ngikutin surat? Ya kan? Karisma tertinggi berupa tulisan peristiwa itu bersurat-surat. Kenapa surat itu? Suatu rangkaian tulisan. Suatu rangkaian tulisan itu isinya apa? Ya surat. Isinya itu. Apa isinya? Sumber rahasia Tuhan. Ya. Surat. Kamu nggak ngerti menurut itu. Ini itu surat Al-Baqarah. Ada sumber rahasia Tuhan di dalamnya. Bagaimana mungkin mengungkap pembunuhan pakai nyembelih sapi? Jadi rahasianya apa? Ngerokok dulu. Indonesia dilewati katulistiwa ya punya cerita mutatif Indonesia dari seluruh situ. Terutama Jawa, mau Jawa kudu Jawa nih, mau Jawa kudu ngerti Jawa. Sama nih mau Jawa ngerti Jawa ini mana itu nggak Jawa bener lah semua. Mau sih lo gendeng kok. Tak Jawa. Lo nih, mau ngaji ini enak. Ngeri ngaji ini kedune ning masjid gone Mas Slamet kuwi kok. Kan sini dhuwur kae Mbah, masjid gede kae ya, di Bantul. Ngajine kono adem-adem bengi-bengi itu kae enak ngene. Nah, jadi alih beris sing macakno Mbah Min. Ya, mosok Mas Slamet mosok Batak Diman, Batak Kriman karo sing sepuh. Kabel mawar. Tapi kan Mbah Min kan juga ngrumangsani ya, wis wong tuwa tuturi. Ada yang Kowe wae met sing nang ngarep. Bu slamet iki bu slamet kono. Sosial. Padha slamet dek. Nek kono kan selamat sosial. Hal ini selamat Darmawan. Iya, ada dua selamat di saudaranya Mbah Min tuh, ponake. Yang satu yang di sono di atas gunung itu selamat sosial, kalau yang di sini di bengkel selamat Darmawan. Namanya sekarang ganti selamat Darmawan, karena biar nggak saingan kalau selamat sosial. Supaya nggak beda itu, amin. Ya Mbak Min ya, ini orangnya ada kok. Jadi gitu orang ya gimana? Akhirnya nggak jadi dijalankan lagi, nambah syarat lagi. Iya. Coba berdoa lagi dah sama Tuhanmu. Doa apa punya dong? Dan dilakoni lagi. Orang ngono. Sapi yang tidak tua, tidak muda, yang kuning, itu mutasabihan. Rupanya banyak yang kembar-kembar gitu loh. Padahal kuning akeh, bukan cuma satu. Kuning tuh ini, ngomong sing potongannya sing demplon apa sing bangino apa sing buhe apa piye sapine iku ya. Akhirnya dapat syarat lagi. Ya wis pokoknya golek sapi sing tidak pernah ladalul tusirul ardo wala taskil khas. Enggak pernah dihinakan untuk membajak sawah. Enggak pernah dipakai mengairi tanaman. Musallamatul lasiata biha. Yang selamat mulus lasiata biha. Enggak ada cacat sedikit pun. Pak Alu matuna. Udah kerjakan aja apa yang kamu diperbuat. Akhirnya apa ya? Anaji kabil kaki. Sekarang kau telah datang dengan membawa yang hak. Tapi itu pun hampir tidak dikerjakan karena kok kehabotan syarat rukune. Makanya uang saya itu kakian nambah-nambah syarat rukun itu. Jujur aja.
Aku rawani rabi kok mergo syarat rukun tambahane iki rawani. Loh. Nek syarat rukune kok Gusti Allah lho gampang anggere ana waline sing gelem rabeno ana saksine loro. Betul enggak? Iya. Ya kan ana calon bojone terus ijab kabul rampung kok. Nah, terus ana gedung Pak. Ngono kuwi yo syarat rukun tambahane iki. Bilang kok nek lamaran sah-sahane ngomong duit piro lho. Wani piro? Cateringe Katanya wong apa RT 10 ngono kan. Ada 10 wae. Ada 10 dulur dhewe. Kok dimurah-murahno nek makanane bumbune dikurang-kurang ora patek enak. Ngono kan. Jano dikore. Fakta apa? Fiktif? Fakta Pak. Fakta? Bahwa Bani Israel sekarang masih ada. Masih hidup sekarang. Ini dulu Bani Israel. Kita tarik ke sana, kita tarik ke sekarang persis. Mirip ya, nggak sama sih mirip. Ini cerita Bani Israel zaman Nabi Musa ini. Iya, saya tarik ke sini. Zaman dulu saya tarik sekarang. Itu mirip ceritanya. Iya. Iya lah kok seneng Israel. Aslinya Allah itu pengen membebani kita apa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Digawe gampang kowe dhewe sing ngekeki syarat-syarat rukun sing dadi tambah angel. Coba ini dulu kan. Utluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya akbaru. Wallahu akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Gitu. Udah. Utlu ma'ukhiyah ilaika minal kitab. Baca aja apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab itu. Udah dirikanlah sholat. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Wallahu yasma'u apa? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah tahu kok apa yang kamu perbuat. Terus rukune piye? Barune nganggo bano. Wis tak mau aku mung haji. Mumet bener. Lah sing gak ruben sapa? Akhirnya mah banyune entek akeh. Ya kan, sajadahe entek akeh, sarunge ameh entek akeh, baju koko gamise entek akeh, mungkar mah mungkar wae. Mungkar mah Mungkar. keji mah ngeji. Keji kene. Maha. Tuh. Oh, sampai apa sih? Ya, pokoknya nanti juga diceritain. Yang di surat sini nanti akan terbuka. Akan semangat. Sudah masanya terbuka. Rahasia. Aku ngaji. Entah apa, udah ngerti ngaji itu. Selama ini nggak ngaji, ya dibodoh-bodohin memang kita bodoh. Maksiat yang paling besar adalah membiarkan diri dalam kebodohan. Kenapa? Mudah dibodohin orang lain. Kok gini kan, aku ngaji, aku ngaji, kok orang melok kuat. Silahkan jalanmu, aku tak berada di jalanku sendiri. Aku nggak akan kepengen walaupun kau ini jalan yang lebih bagus dan aku tidak mau ganggu jalanmu. Aku nggak mau menghalangi jalanmu, nih jalanmu ada Pak Gali dan menghalangi jalanku. Aku mau ngerem, merokok kendaraanku sepur. Ribut, bir kopar kabir, joyo nunggal, keren.
Itu loh, Gerindra tadinya begitu. Akhirnya apa? Dengan susah payah akhirnya. Makanya kita tuh susah payah, mau sembahyang susah payah, mau puasa susah payah, harus priyoyo susah payah, lu mau gaji susah payah. Apa ya? Karena aturan tambah. Padahal akhirnya enggak sesulit itu. Aslinya kalau udah gitu. Makanya manusia mau nurut siapa? Udah cuma gitu aja. Kalau kita manusia mau nurut siapa? Kalau merasa manusia mau nurut siapa? Nurut Gusti ini apa nurut agungane? Menurut Gusti ini ono kalame. Ini katulistiwa. Karisma tertinggi berisikan tulisan-tulisan peristiwa dari awal penciptaan sampai akhir kehidupan manusia. Itu tulis. Isinya apa? Surat. Suatu rangkaian tulisan. Surat, dalam surat isinya apa? Ya surat. Apa? Sumber rahasia. Loh, dikira golek rumus ngene iki gampang kok piye? Angel. Oleh mikir oleh Rianto. Iya, betul. Sampeyan kari nyontek enak. Tulis ngono. Golek angel ngene iki. Merangkene angel. Yang mahal kan merangkainya. Piye to? Kalau salah nurut, ya, kalau salah nurut, salah oleh nurut. Kalau sudah sesat, maka sesat. Kalau sesat, maka sesat. Ya kan? Sesat. Repot. Ya kan? Sesat. Sesat itu sebab salah tafsir. Sesat sebab salah tafsir. Baru dikasih tahu itu. Mereka salah tafsir nanti. Jadi ditambah-tambahin macam-macam deh. Pikirannya nggak pakai pikiran gitu. Jadi sesat sebab salah tafsir, maka maknanya kabur. Maka maknanya kabur. Akhirnya ya sesat apa? Sehingga salah tujuan. Sesat maka sesat. Itu dari bangsa manusia mau nurut siapa? Itu sampai semua gumeng nih. Iya, coba maton. Oke ya, ayo Sumatera. Sudah masanya terbuka rahasia. Oke. Akhirnya begitu dia sembelit, apa yang terjadi? Ini banyak kudunya yang materinya bersambung. Ya resikonya yang kudu nyambung. Wa id qataltum nafsan badaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum, dan tatkala kalian membunuh nafsan seseorang jiwa, badaratum fiha, di saat itu kalian saling tuduh menuduh. Ya kan, saling menyangka, saling mendakwa ya tentang pembunuhan itu. Ya, wallahu, dan Allah mukhrijun, mengungkapkan ma kuntum taktumun, peristiwa-peristiwa yang kamu rahasiakan, yang kamu sembunyikan itu. Padahal aslinya yang laporan itu pembunuhnya. Dia yang bunuh, dia yang laporan. Maling teriak, maling. Wah, gendeng. Israel. Maling lalu. Dulu Bani Israel. sekarang banyak. Lebih parah. Sekarang lah. Lebih parah. Israel baru. ini Bani Israel. Ya kalau kita pahami kayak gitu, ya udah aman kita.
Apa asli-aslinya apa? Cerita, apa dongeng, apa mitos, apa fakta sejarah. Yang ini kira-kira aman. Berulang. Sejarah berulang. Jadi ini konteksnya zaman dulu apa berguna untuk konteksnya di masa kini kekinian? Di masa kini. Kontennya zaman dulu tapi berulang zaman sekarang, Pak. Berarti bisa untuk kekinian dong? Bisa, Pak. Kayak gitu Berulang. enggak pokoknya. Update. Nah, Berulang. ingat ya, bagaimana caranya Nabi Musa mengungkap kasus pembunuhan, mencari terdakwa yang akan terhukum dengan cara menyembelih sapi loh. Buat pikirin kayak gitu. Kan masa kini, coba pikirin di zaman ini. Nah zaman saya ki, zaman biar. Aku yang cari ini, aku mau mocok. Pada saat itu kan saya tidak menyaksikan bagaimana cara menghidupkan orang mati pakai sapi itu. Kau hubungan dengan sapi. Dan di zaman kekinian pernah terjadi apa tidak? Terus dia cerita ini nih, kali zaman saya, aku rawani cerita Pak. Kalau sama nuntut untuk di kekinian, aku rawani cerita. Aku belum tahu ngomong nih. Apa siapa yang tahu ngomong nih, aku mati di, aku disembelih apa sapi terus tangi gitu. Mau boleh aku, Pak Warto mati ya? Iya, Pak Warto mati ini. Terus ini aja. Gampang menurut Pak Warto kelangenane tengleng, oseng, gulai, sate, neng wedhus. Belehna wedhus. Kira-kira urip pada aku. Mayang mambu pelengusnya wedhus tangi ngono. Gimana begitu cerita di masa kininya bagaimana Pak Tarto? Kalau saya dituntut harus ditarik ke sini dalam kasus ini. Kalau ini cerita lah, aku bisa terus ceritanya masa lalu. Bagaimana ceritanya? Allah menghidupkan, mengungkap kasus itu. Kita lanjut sekarang. Fakul nadribuhu bibadiha kadzalika yuqillahul mauta wa yurikum ayatihi la'alakum tahtadun. Apa? Fakulna, maka aku katakan. Gimana caranya itu supaya itu? Idribuhu, pukullah dia. Siapa yang dipukul? Yang dipukul apa? Mayat. Idribuhu, pukullah mayat itu. Pakai apa? Bibak dia. Dengan sebagian dari sapi itu. Satu riwayat sampelnya, satu riwayat buntutnya. Orang buntut gosok ya enak. Terus sampel ya enak, ini ya enak ya. Ya terserah lah, pokoknya sebagian dari sapi itu. Pukullah pada mayat itu dengan sebagian dari bagian sapi itu, bibak jihad. Nah, akhirnya apa? Kadzalika yuhyillah. Begitu caranya Allah menghidupkan al-mauta yang mati itu. Tujuannya wayurikum, tujuannya dan memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tandanya. La'alakum taqilu. Pakai akal tapi kamu ya. Supaya kamu gunakan akal, tak kasih model begitu itu ben kowe mikir. Ojo ora mikir loh. Pikiran piye carane itu iso urip itu. Temenan ta. Terus nek diamalkan gimana ngamalkannya? Wah yuk kita amalkan, sekarang harus mengamalkan ayat ini. Gak bahaya. Ayo bapak yang lebih materi kok begini. Besok 9 sapi. Ben uripnya. Atau kita main debus. Materi 9 sapi sampai urip. Gimana ngamalkannya ayat ini? Loh ini ceritanya mungkin zaman dulu mungkin botenan orang, umpama iya ya, aku ya ora ngerti tapi kan ceritanya zaman biyen ngono. Jare aku yang mau maca. Terus bagaimana kita ngamalkan ayat ini?
Demikian itulah Allah menghidupkan yang mati sekaligus memperlihatkan kepada kalian tanda-tandanya. Tandanya siapa? Tanda-tandanya Allah. Salah kunci. Kayak akal loh. Banyak. Kalau di Quran banyak apalah takkilun, kemudian ada kiai jangan diakal-akalin, bukan dipercaya kene. Ora percaya kafir, piye to. Bertentangan berantem lagi kiainya sama Gusti Allah. Allah kok ngono pakai akal di sini enggak boleh pakai akal. Ribut sama-sama tuh. Terus pokoknya nurut wae wah. Pripun kira-kira? Pripun Pak Tasno? Tukaran karo Gusti Allah. Tukaran karo Gusti Allah ya udah kendel tenan. Oke ya. Oke, Mas. Sudah masanya terbuka. Sudah masanya apa belum? Kalau belum tak terus mulai. Pokoknya ini cerita masa lalu gitu aja. Sudah masanya belum? Sudah. Pakai akal ya. Peristiwa ini dianggap suatu peristiwa besar di dalam surat ini, sehingga dijadikan judul utama dalam sebuah surat namanya karena ini peristiwa penyembelihan dari betina untuk menghidupkan orang dalam rangka membongkar kasus hukum yang tersembunyi. Pengacara ini wah, oh ya semua terlibat. Kenapa sapi betina? Karena sapi lanang merompok, tambah gagah sapi lanang. Keren. Kalau teori ini kan lanang dulu kan juga terpejonya jangan lupa. Ya aku yang nunggu apa? Buatan solo. Terpejonya kan bukan lanang, wedok sama terpejonya. Tapi wedok. Kenapa? Sapi betina itu cenderung sapi yang penurut. Enggak berontak, enggak campur berontak. Beda dengan sapi lanang, Pak. Tempat penurut. Nah, ini adalah sebuah gambaran ayat dan yang kita tahu, sering kita lihat, sapi itu sering dijadikan korban untuk manusia. Betul enggak? Kebanyakan sapi dijadikan korban untuk pernah enggak manusia mau korban untuk dirinya? Sudah masanya terbuka rahasia. Ayo. Seringnya manusia itu menjadikan sapi sebagai korban untuk dirinya, sementara dirinya manusia tidak pernah mau dan tidak pernah berani korban walaupun untuk dirinya sendiri. Boro-boro untuk orang siapa? Manusia. Manusia, kenapa nggak saya gitu? Kayak yang orang. Apa saya Salah tuh. Itu makanya kadang-kadang orang begitu itu pikirannya ya kayak sapi. Sapi yang penting pagi-pagi keluar, ya kan, ke padang, ke lapangan, ke kebun-kebun, bar mangan waret lah apa Pak? Wajul ekstrem banget ya. Bar lemes terus masuk kandang turu. Sesuk ngono meneh. Itu gara-garanya. Tak pernah berpikir yang penting gue waras kayak laki-laki lemes itu sesok ngono nek boleh mangan nek sehingga muncul kemelekatan
yang sulit untuk dilepas. Apa kalau udah gitu yang muncul? Kemelekatan yang paling berat adalah ego. Buru-buru mikirin keselamatannya, mesti dipikirin ngetengnya. Buru-buru dia korbankan dirinya untuk keselamatan dirinya, untuk kebaikan dirinya. Yang penting lah batang Ini. coba. Sapi. Sapi. Itu saya. Saya lagi ngomongin sapi. Siapa yang ngomongin sampai ya? Oh, saya lagi ngomongin sapi betul. Iya, nah yang mau dibeli. Loh, loh aku ngomongin sapi kok. Iya sapi Pak. Tersinggung. Yang tersinggung mesti Sapi. orang ngomongin sampai ya. Halo, karena ini makanya yang sifat-sifat begitu yang melekat dalam diri manusia, nek ora dibeleh Pak, kesadarannya tidak akan hidup. Apa sampai orang baik-baik membunuh semua? Halo, nafsan ada nafsannya nggak? Iya. Wa'is qataltum nafsan. Dan ingat ketika kalian membunuh jiwa-jiwa itu. Halo. Karena ditarik masa kini, terus orang. Tanggung jawab bro. Nggak merasa. Mati jiwa sama. Terus nuduh orang lain. Satu sama lain nuduh, suami nuduh istri nuduh. Padahal lu sendiri yang membunuh. Jiwa pun kok saling tuduh? Halo. Akhirnya apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah yang akan bangkit. Allah yang akan mengungkap kasus itu sekarang. Mau dibuktikan apa? Caranya dia sembelih sapi. Caranya pukul dengan bagian sapi itu. Terpukul nggak oleh sapi? Malam ini merasa terpukul oleh sapi apa tidak? Dipukul buntutnya apa sapi? Pak Rasul orang terima sambil rokokan itu enak. Meresapi ya. Mencari inspirasi. Loh, bisa dipahami Pak bahasa saya? Nek bingung ngomong. Sembelih itu sapi. Pukul jiwamu dengan sapi itu. Jiwamu yang mati, kesadaranmu yang mati. Karena apa? Egoisme memiliki jiwa-jiwa kemelekatan seperti sapi. Boleh sapi. Pukul dengan sapi itu. Bisa diurung nih. Hidup gak kesadaran? Hidupkan kesadaran dengan sembelih sapi yang melekat dalam diri. Nah, kalau kaya sapi yang udah ditusuk, ini nurut kayak belas, orang mikir belas kalau kayak wah, nurut aja. Ketahuannya dihapusi loh. Nurut ya, mau sapi ya. Sapi ini kalau begini kayak apa misalnya daun-daunan yang dia senang gitu, ya kan? Kita hapusin. Boleh laku. Kita hapusin dulu sapi ya. Ketahuan dia hapusin ya gelem. Halo, so, mana? Sudah terbuka. Ayo pulang sih. Kalau ngerokok daerah, nang mana? Nah, idribuhu bibadiha. Pukulah mayat itu dengan sebagian dari sapi itu. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitu
Itu caranya Allah menghidupkan yang mati. Enggak tertuju kan? Siapa yang mati gitu cara ngidupinnya? Apa yang mati? Jiwanya. Kesadaran. Jujur aja, zaman kesadarannya urip ora kayak gini. Terus ada nggak upaya-upaya makanya kita nggak pernah peka dengan petunjuk itu. Makanya kita bingung menyikapi perjalanan hidup ini bingung. Kan duit bingung, duit akeh konsep bingung. Kita kan begitu, kalau piye? Kan duit bingung, tak kayak amalan itu nekakno duit wis akeh, duitnya wis teko wis akeh, isek bingung itu piye? Pripun, Pak? Ini mati kesadarannya. Caranya begitu. Jiwa-jiwa sapimu. Oke. Wa yurikum ayatihi. Allah memperlihatkan itu loh tanda-tandanya Allah. Ayat-ayatnya Allah. Lalu Zaman kenal saya karena melihat tandanya bukan? Ada tandanya? Ada. Bisa nggak bedakan saya dengan Mas Slamet? Bisa. Nah, dari mana kita bisa membedakan? Ya, tandanya. Tandanya beda. Ketika sampai masih mati kesadarannya, mati jiwanya, untuk mengenal Tuhan nggak bisa karena tandanya aja nggak tahu. Ini tujuannya peristiwa-peristiwa di dunia. Apapun tak kirim, pakai akal dong, jangan pintar. Ada sedikit apa? Bagaimana cocok dengan dipakai di kekinian? Apa mau ditetap biar cerita zaman dulu aja? Apa dibiarkan sebagai cerita-cerita dongeng zaman dulu? Apa mau dibuat hikmah untuk kekinian? Belah sapi. Sebenarnya nggak merasa. Coba orang sekarang, kalau jiwa-jiwa apa? Semua dalam rangka apa? Kos lain. Ya, yang kadang-kadang bungkusnya agama. Ini agama itu buat bungkus terus sekarang itu. Untuk kepentingan dagang, untuk kepentingan bisnis, kepentingan politik, kepentingan apa ya? Pakai agama. Kita yang sering dengar yatim piatu Gimana misalnya? sama dia yang enak yatim piatu nasibmu iya yatim piatu malah saya melihat baik ini punya yatim dua nggak malah bisa kuliah keren. Hah? Keren. Yatim. Mana malam? Mana yatim yang malam? Yang ada yatim itu menjadi aset. Makanya dari saya udah punya ancang-ancang ya dari awal. Kamar. Di hadapan saya bisa jadi baitul aitam walaupun kecil. Jadi baitul aitam, rumah yatim. Aku mikir, kalau beberapa yatim, makanya agama mereka. Ujungnya apa? Bulus, ben gampang boleh duit. Dengan lumayan, kita aneh. Hanya punya begitu. Banyak yang liar-liar itu, kembangan liar. Alasannya anak Yatim. betul betul. Aku bingung. Akhirnya jadi begitu. Apa iya gara-gara nggak bisa ngasih makan anak yatim terus dianggap mendustakan agama? Pendusta agama semua, pasangan belum makan anak yatim, kita belum ngasih makan anak yatim. Kita ngasih anak yatim, ngasih makan anak yatim kan baik. Sama ngasih makan anak yatim, cuma nggak punya anak yatim. Halo,
bukit. Tahu nggak kamu? Siapa orang yang mendustakan anak yatim? Pada ikan lagi yatim siapa yang mendustakan anak kamu? Tidak peduli terhadap yakin kontrakannya pulping itu pesawat jadi yakin ditinggali kontrakannya dulu kan ya kan bisa gara-gara gitu menjadi pendusta agama. Ada anak yatim ditinggalin kontrakan 10. Apa gara-gara yang begitu terus kita dianggap mendustakan anak yatim? Mendustakan agama? Harus ada salah juga di sini. Baik yatim maupun piatu itu terkaitnya bukan sama ibu, sama bapak di benihnya. Di diri sampean ada aktivitas, ada kehidupan, ada itu, dan dia tidak punya bapak, tidak punya emak. Ada apa tidak? Ada. Nafsan jiwa sampean punya bapak apa tidak? Enggak. Punya emak apa tidak? Namanya apa kalau nggak punya bapak, nggak punya emak? Kenapa sampean tega meninggalkan jiwa sampean terlantar hanya untuk mengurusin fisik sampean? Dilus-lus rapi tapi jiwa sampean terlantar sama biarkan. Dusta. Jangan ada dusta. Ini bahasa Sumatera. Halo, sudah terbuka apa belum? Sudah. Kalau sono mungkin itu belum. Ada hadis-hadis itu yang disebut yatim itu bukan karena nggak punya bapak emak, itu membiarkan di dalam hancur jiwanya, terlantar jiwanya, mengurusin ini, ngurusin ini. Dengan Ramadan ini apa? Sudah kan mengembalikan jiwanya kepada fitrah? Boleh semua umat Islam mengaku lebaran, tapi tidak semua beridul fitri. Itu apa? Kembali. Itu hari raya. Itu saya pernah mengamalkan satu doa dan dikasih amalan doa supaya nggak kekurangan mangan hidup ini. Kasih wiridan. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tuh ini apa artinya? Allahumma ya Allah anzil alaina turunkan kepada kamu ma'idatan minas sama, hidangan tapi yang dari langit. Jadi saya pernah dapat mana masalah, maka aku tidak masih sanggup jadi Tuhan apa enggak? Kalau nggak sanggup jadi Tuhan mau diwakilkan kembangin aja. Pernah dengar doa itu? Ya. Quran ada itu kalau mau dicari. Jangan praktekkan dulu. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah turunkan kepadaku hidangan makanan dari langit. Takulunana supaya engkau jadikan untuk kamu idan hari raya.
Li awalina untuk awal ini. Wa akhirina hari rayanya dari awal sampai akhir hari raya terus. Tapi hari raya baru kepengen nyampe sesok. Tapi itu hilangnya hari raya. Katanya itu kembali kemana? Kembali gayamu seperti semula lagi. Kembali sarapan pagi. Idul Fitri itu. Kembali kemana? Kembali watak semua. Mulai lagi. Itu padahal cuma gaya-gaya tok. Terus kembali makan siang lagi. Hari raya itu ketika hidangan dari Tuhan turun pada kita. Terus hari raya besok apa? 4 mau bayar master. Terus kembali wataknya seperti semula lagi. Terus kembali sarapan pagi, motongin itu Idul Fitri. Umumnya Itu tuh hari raya. Orang itu berhari raya ketika dia mendapatkan hidangan dari langit. Tidak gampang hidangan turun dari langit itu ada 7 lapisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ujungnya Sidratul Muntaha. Apa hidangan dalam langit? Kesadaranmu hidup setelah Ramadan. Kenapa? Sapimu disembelih. Halo. Makanya habis Ramadan Syawal ada peringatan. Yang tadinya Ramadan sehari marah 100 kali, nanti habis Ramadan meningkat kesadarannya, dapat hidangan dari langit, ya kan? Marahnya 99 kali. lumayan kecil. Jangan ketawa lumayan kan daripada enggak, kan lumayan udah kurang waktu. Alhamdulillah. Ya kan? Biasanya sedekah, masukin kotak Jumat 5.000, ya kan? Nanti setelah Ramadan 5.100. Lumayan, 5.100. Sadar. Iya. Yang tadinya bikinin kopi, masakin Indomie, suami sambil merengut, saya ini merengutnya wis hilang. Walaupun tidak pakai mesem. Lumayan, tapi kan masih merengut. Karena mesem. Makanya kudu punya target kalau mau jadi orang hakot tuh kok tidak bakal bisa, apalagi terus belas. Terus iso ngono tok sing maune. Nano. Makanya Ramadan ini gak usah mulu-mulu. Kemarin belum Ramadan ngasih belanja sedino 50, ya kan? Ya kan? Nanti dah setelah Ramadan 50.000. 50.100. Lalu ngajak nambah 100 ya. Biasa ngomel-ngomelin terus ngomelnya ku. Ngomel 10 kali ngomel, udah tinggal 9. Ngono lho. Bisa dipahami Pak ini? Bisa. Ini loh Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia, fitrah ini potensi dari Tuhan untuk manusia. Wah ini buat keren banget sih. Cuman gua keluar besok. Fitrah itu tauhid. Fitrah itu syahadat. Fitrah itu meningkatnya kesadaran inna robbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi pada seluruh manusia. Halo, maka sesama manusia dilarang saling mendahului. Kayak berkota. Jadi itu apa? Hari raya. Kapan hari raya kita lakukan?
ketika maidatan minas samai sudah diturunkan oleh Allah, meniti, mendaki, taroki 7 lapisan sampai ke Sidratul Muntaha. Disitulah ada puncak Ramadan namanya Jabal Nur yang kita tunggu-tunggu, malamnya disebut Lailatul itu terungkap sudah pembunuhnya. Pembunuhnya sudah terungkap apa belum? Siapa pembunuhnya? Saya. Hah? Pembunuhnya saya. Ya wes ngaku orang wes ngaku. Pembunuhnya saya. Gue ya terserah. Mau diponis, mau ponisnya mau berapa tahun, apa berapa bulan, apa ponisnya cukup Pak sampai Idul Fitri, besok saya berubah. Sama yang ponis ya? Sama yang ngaku. Aku enak menjadi hakim ini. Loh, mengungkap pembunuhnya sudah tertangkap dan ngaku sendiri, menyerahkan diri. Ya aku yuk tak bijaksana jadi hakim, wis terserah sama narap sampan ponis pirang tahun. Apa setahun, 5 tahun ke depan, apa 6 tahun itu, apa mulai sesuk Syawal Pak, saya bebas dari dakwaan, saya bebas dari penjara. Ayo gimana jawab dulu. Dipastikan dulu jalannya. Berapa tahun Mas? Berapa tahun Pak Karso? Bertahap Pak Kiai. Secepatnya? Iya secepatnya bertahap sedikit-sedikit itu. Oh, setahun sedikit. dulu, enggak langsung 5 tahun Pak, berat. Setahun. Ya, pokoknya begitulah ya, bisa dipahami nggih? Bisa. Sudah Sumatera? Sudah masanya terbuka rahasia? Oke, tak lanjutkan biar habis. Jadi ya itu ya. Jadi idribuhu bibadiha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'alakum taqilun. Nah, sudah begitu, kayak begitu jelasnya, sudah terungkap. Kan kudune lega hati. Memang kita buktikan nanti. Bener lah pengakuan, bener lah kesadaran itu muncul. Kita lihat summa qasat qulubukum. Kemudian qasat jadi keras lagi. Qulubukum wis gamblang, wis jelas, tapi dasar hatinya keras lah. Itu mah qasat qulubukum. Bahkan summa qasat qulubukum mimba didalikan. Kemudian menjadi keras hati mereka sesudah kesadaran itu hidup. Setelah kesadaran ini hidup, mau dipertahankan hidup, apa mau dibunuh lagi? Halo? Minimal pertahankan. Kalau tidak, tingkatkan kualitas hidupnya. Minimal pertahankan hidupnya. Jangan hidup segan mati. Wah, sedih rokok itu sudah tidak mau. Kalau tidak bisa meningkatkan kualitas hidup, setidaknya pertahankan hidup sampai yang sekarang ini. Mumpung lagi hidup. Jangan sampai summa qasat qulubukum mimba didalika. Jangan kemudian menjadi keras hati kalian sesudah itu. Bagiannya baru keras lagi. Bahkan fahiyakal hijarah. Maka hati itu akan seperti batu. Au asadu qaswa. Atau bahkan lebih keras dari batu hatimu itu. Segitu kerasnya ya. Batu itu sudah keras. Kok hatimu au asadu qaswa malah lebih keras lagi dari batu sih. Hati terbuat dari apa itu? Au asadu qaswa. Sampai dibilang gini, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari batu-batu itu aja lama yatafajjaru. Itu sungguh ada batu-batu itu yang mengalir. Minhu dari batu itu al-anhar sungai. Batu yang keras saja masih bisa mengalirkan air. Ya, air dari batu-batu itu membesar mengalir menjadi sungai-sungai, menjadi bengawan-bengawan. Itu muncul dari dalam batu, Pak. Keras batu masih membawa manfaat, masih.
Kok hatimu jadi lebih keras dari itu? Oh asal kosong. Batu aja begitu. Bahkan wa inna dan sesungguhnya minha dari batu-batu itu lama yasakoku. Sungguh ada batu-batu itu yang terpecah belah. Ya, ketika batu itu berbelah, payah kerucu maka keluar dari batu itu. Padahal keras, tapi masih bisa yang terbelah dikit. Kemudian payah kerucu maka keluar minhu dari batu itu al-ma'u air menjadi sumber. Padahal keras batu itu. Adakah hatimu lebih keras dari itu? Kok sampai susah amat gitu? Menhulma. Kemudian wa inna minha dan sesungguhnya minha di antara batu-batu itu lama yahbitu, sungguh ada batu-batu itu yang gelundung dari tempatnya. Banyak batu yang gelundung dari gunung itu. Sekali itu sampai banyak batu-batu kan gelundungan itu. Dari atas sampai turun merunduk. Nunduk serendah-rendahnya ke tempat yang bawah. Karena apa? Min khosyatillah, dari saking takutnya kepada Allah. Apakah hatimu lebih keras dari itu sampai kamu tidak ada takutnya sama Allah itu? Udahlah, kalau nggak takut saya takutlah sama Allah. Udah, boleh. Betul. Padahal wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak sekali-kali lengah. Allah tidak pernah lupa terhadap semua apa yang kamu perbuat, yang kecil maupun yang besar, yang dirahasiakan maupun yang terang-terangan. Oke? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ayat lain. Tahu dia. Oke ya. Nah, kemudian ampatat ma'una ayyuminu lakum baqad kana fariqum minhum min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Habis ya. Ampatat ma'una, apakah kalian menginginkan, sangat menginginkan, toma'a ya kata asal tatma'un, kata asal toma'a itu toma' rakus rakah, sangat kepingin gitu. Apa tatma'una, apa kalian sangat kepingin? Ini rujuknya kepada ayyuhal mukminun, orang yang beriman ini. Apakah kalian orang-orang mukminin itu sangat menginginkan Ayub minu, bahwa mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu beriman, percaya sama kamu, orang Yahudi itu ya. Ayub minu lakum, apa kalian orang-orang beriman menginginkan banget orang-orang supaya mau beriman, percaya kayak kamu? Merasa apa dakwah aja, menyeru aja. Yang penting kamu jangan takut berdakwah ada kebaikan. Percaya karepe, gak percaya karepe, gelem karepe, gak gelem karepe. Jadi yang terpenting sekarang giroh, kemauan, semangat kita untuk berdakwah, mengajak dalam kebaikan, itu yang terpenting. Bukan orang mau atau tidak, percaya atau tidak, gak ada urusan. Saya aja kadang jangan percaya sama. Itu rahasianya. Kenapa? Ini teguran. Apa tatma'una ayyuminu lakum, apakah kamu sangat menginginkan mereka itu beriman, percaya sama kalian, orang-orang beriman? Kenapa? Wakot karena dan sungguh ada farikun, segolongan mereka yang kamu ajak, yang kamu seru, kamu dakwah itu, minhum, diantara mereka yasma'una kalamullah, mereka juga dengar kalamullah itu. Mau dikira kalau orang pengajian apa? Ngene iki ono sing rumone yo. Dalam hatinya yo. Ada yang belum ada pakai orang buat alasan. Karena dia nggak pernah kepake bukan mas. Ada jodoh aja saya mah coba kapan udah dengar semua. Saya di atas pak orang itu benar. Nah, ada nggak yang teman-teman? Ada. Oh ya kan.
Fariqum minhum yasma'una kalamullah. Di antara mereka itu golongan-golongan itu mendengar kalamullah ini dibacakan. Bahkan bisa kok baca dia. Tapi apa? Dia yang mendengarkan kalamullah summa yukharifunahu. Lalu mereka merubah-rubahnya. Jadi kalamullah itu merubah sendiri. Dengar pengajian, dengar baca Quran itu dengar baca, dipelajari Quran itu bukan tidak, tapi mereka berusaha merubah-rubahnya. Kapan kembali dari sesudah ma'akoluhu, mereka mengakal-akalinya, dipelajari diakal-akalin. Itu dirubah isinya. Akhirnya timbul paham macam-macam. Oke, fakta atau fiktif? Nah, bukan dikaji-kajinya aja, dia cari-cari untuk kepentingan. Ujung-ujungnya apa? Nanti di ayat lain lihat taruhi sama orang kolina, ujungnya untuk dijual. Nanti di ayat lain wahum ya'lamun, dan dia tahu itu. Oke. Juga teman-teman buat kepo-kepoan. Nanti kalau ketemu di sana, wah dia soal Islami lain ngomong Islami pinter kan lebih pinter daripada satu kacang aja lagi. Ada apa banyak? Banyak. Wah ya ini ketemu ngomong. Ini kos bayar. Pencitraan untuk menutupi. Oke. Sadaqallahul sudah Sumatera. Nah, tinggal kita kembali mau tetap pakai jiwa sapi kita atau jadi manusia. Kalau kita mau kembali fitrahnya sebagai manusia, mau nurut siap-siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apakah nanti masih ada sholat tasbih? Masih Ada. Kita Pak. ibu nanyain dulu. Ada ya? Ada. Ya udah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Mau itu nonton maning terus. Mau itu dari awal.
Mang Idris. Sallallahu Ya.